Selamat telah lolos di sesi wawancara. Pada sesi ini, saya selaku HRD ingin mengenal Anda lebih jauh. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa sampai pada tahap ini. Baik, untuk pertama, silakan perkenalkan dan ceritakan dengan singkat kelebihan dan kekurangan diri Anda. Baik, perkenalkan Bapak, saya Adrian Panjaitan. Tahun ini saya berusia 21 tahun. Saya merupakan fresh graduate program studi teknologi pangan Universitas Jenderal Sudirman. Saya lulus dengan IPK yang cukup memuaskan, yaitu sebesar 3,75. Saat ini saya berdomisili di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Saat kuliah, saya aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa aktivitas saya dalam bidang akademik adalah saya beberapa kali menjadi asisten praktikum untuk beberapa mata kuliah. Selain itu, saya juga aktif mengikuti lomba karya tulis ilmiah, baik secara nasional maupun internasional. Untuk aktivitas non-akademik, saya pernah menjabat sebagai ketua umum organisasi, yaitu organisasi PKM Center selama satu periode. Dan saya juga menjalani sebagai kepala divisi hubungan masyarakat di unit kegiatan mahasiswa penelitian dan riset selama 2 periode. Dari serangkaian pengalaman tersebut, saya cukup belajar untuk mengembangkan diri sehingga saya menjadi orang yang mampu berpikir kritis, mampu manajemen waktu dengan baik, teliti, mampu bekerja sama dalam tim, dan memimpin tim, dan lainnya. Salah satu kekurangan saya adalah saya terlalu perfeksionis dan tidak dapat mengukur dengan baik atau tidaknya pekerjaan yang saya lakukan, sehingga akhirnya terkadang mengganggu pekerjaan yang saya lakukan. Namun, seiring waktu saya belajar untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat parameter tentang capaian pekerjaan sehingga saya tahu seberapa baik pekerjaan yang saya lakukan. Baik, selanjutnya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Baik, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau yang sering kita tahu yaitu PT Indofood merupakan perusahaan produsen makanan, minuman, dan bumbu. Beberapa contoh produk yang tersebar di pasaran ada Indomie, susu Indomie, dan tepung terigu biru. Indofood merupakan bagian dari Salim Group dan saat ini Indofood memiliki puluhan pabrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Secara spesifik, bagian dari perusahaan yang saya lamar adalah divisi food ingredient yang memproduksi bumbu bubuk dan cair, bumbu dan sirup dengan cita rasa khas Indonesia. Beberapa contoh produk yang diproduksi oleh divisi ini adalah sambal Indofood, bumbu spesial Indofood, bumbu racik, dan produk-produk lainnya. Baik, selanjutnya, mengapa Anda tertarik untuk melamar pada posisi tersebut? Saya tertarik dengan posisi quality control karena sesuai dengan program studi yang saya tekuni. Tanggung jawab posisi ini yaitu menganalisis, mengolah alat laboratorium, dan menginterpretasikan data sesuai dengan kemampuan yang saya miliki sebagai lulusan teknologi pangan. Saya yakin beberapa mata kuliah seperti manajemen mutu dan keamanan pangan, pengolahan pangan, mikrobiologi, analisis pangan, dan yang lainnya dapat membantu saya berkontribusi dalam posisi ini. Selain itu, posisi ini juga dapat memberikan ruang untuk berkarya dan belajar secara signifikan sebagai fresh graduate. Baik, selanjutnya, bila Anda diterima, apa kontribusi Anda yang dapat Anda berikan kepada perusahaan ini? Baik, tentunya saya akan berdedikasi dengan tinggi dan loyal atas perusahaan. Saya akan memaksimalkan kemampuan saya sebagai lulusan teknologi pangan untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai quality control. Saya akan selalu siap jika perusahaan membutuhkan saya, dan saya juga akan berkomitmen untuk bersama-sama berkolaborasi, belajar, dan berinovasi untuk memajukan perusahaan. Baik, untuk yang terakhir, berapa lama Anda akan bekerja pada perusahaan ini? Untuk rencana saya bekerja di perusahaan ini adalah selama 3 tahun. Pada tahun pertama, saya akan ingin beradaptasi dengan budaya, lingkungan pekerjaan, dan mengerti serta mempelajari secara detail tentang posisi quality control bersama dengan profesional di perusahaan ini. Tahun kedua, saya ingin memberikan kontribusi berupa prestasi, inovasi, atau kontribusi lainnya yang dapat secara signifikan memajukan perusahaan. Tahun ketiga, saya ingin berkontribusi lebih lagi dengan berusaha untuk memberikan kontribusi yang positif melalui posisi yang saya lamar atau melalui posisi yang lebih tinggi sebagai profesional di bidang QC. Jika perusahaan memberi saya kesempatan untuk meniti karir lebih tinggi di perusahaan ini, untuk tahun selanjutnya saya akan tetap berada di perusahaan selama saya memberikan kontribusi yang positif. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Sesi wawancara telah selesai. Baik, terima kasih Bapak. Saya tunggu berita baiknya. Terima kasih. Selamat datang Ibu Dewi pada tahap wawancara pada kesempatan kali ini.
Mungkin bisa langsung mengenalkan diri Ibu beserta kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Rizky Nurhayati. Saya merupakan lulusan baru atau fresh graduate dari Universitas Jenderal Sudirman. Tepatnya saya merupakan lulusan dari S1 Teknologi Pangan Angkatan 2021. Saya berdomisili di Sukabumi, Jawa Barat. Selama saya berkuliah, saya memiliki beberapa kegiatan di mana saya aktif dalam menjalankan beberapa kepanitiaan, baik dari lingkup jurusan maupun di lingkup universitas. Dari beberapa kepanitiaan tersebut, saya pernah menjadi kepala divisi acara tersebut maupun menjadi ketua acara tersebut. Dari pengalaman yang telah saya dapatkan, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak, diantaranya saya belajar untuk bagaimana bertanggung jawab atas tugas yang telah diamanahkan kepada saya. Kemudian saya belajar untuk bagaimana caranya berpikir kritis, dan juga saya belajar untuk bagaimana caranya mendapatkan solusi yang tepat dalam waktu yang singkat. Selain kegiatan kepanitiaan tersebut, saya juga menjalankan perkuliahan saya dengan semaksimal mungkin di akademik saya, di mana saya mendapatkan pembelajaran dari praktikum maupun mata kuliah yang telah saya ambil. Di mana diantaranya saya telah mendapatkan praktikum mikrobiologi, kemudian juga saya telah mendapatkan praktikum satuan operasi industri pangan, kemudian ada analisis pangan, dan juga ada praktikum teknik komunikasi ilmiah dan bisnis. Nah, dari mata kuliah tersebut saya mendapatkan banyak pembelajaran bagaimana caranya untuk menganalisis data, mengolah data, dan juga menginterpretasikannya sehingga didapatkan konklusi dari data tersebut. Sekian perkenalan dari saya, mungkin saya lanjutkan ke kelebihan yang saya punya. Baik dari manusia memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri. Kelebihan dari saya sendiri, yang pertama saya termasuk ke dalam orang yang teliti. Dari kelebihan saya tersebut, saya semakin mengasah penelitian saya tersebut selama saya berkuliah di teknologi pangan, di mana dari mata kuliah yang telah saya ambil banyak sekali hal yang membutuhkan ketelitian, sehingga saya bisa mendapatkan hasil atau data yang tepat, sehingga bisa mendapatkan konklusi yang tepat juga. Nah, selain itu, saya juga orang yang bertanggung jawab. Bisa dilihat dari kepanitiaan yang telah saya ambil sebelumnya, saya bisa menjalankan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas, sehingga tugas yang telah saya ambil tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal juga. Nah, selain itu, saya juga memiliki kelebihan di Microsoft Office, di mana selama saya berkuliah, saya melatih skill tersebut seperti di Microsoft Office, seperti di Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, dan juga membuat PPT di Canva. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama saya berkuliah, di mana pengalaman tersebut banyak sekali yang membutuhkan saya untuk memaksa saya melatih skill tersebut, sehingga saya bisa memahami atau memiliki kemampuan dalam Microsoft Office tersebut. Nah, selain dari kelebihan saya juga memiliki kelemahan, di mana salah satunya saya merupakan orang yang pelupa. Namun, dari kelemahan saya tersebut, yaitu saya pelupa, saya memiliki solusi bahwa saya terkadang membuat catatan kecil apa saja yang harus saya lakukan, kemudian saya mencantumkannya atau mencatatnya di Google Calendar untuk mereminder saya dalam waktu tertentu yang telah saya tentukan, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas yang harus saya lakukan bisa saya lakukan semuanya dalam waktu yang tepat dan juga hasil yang maksimal. Nah, selain saya memiliki kelemahan pelupa, saya juga memiliki kelemahan bahwa saya kurang bisa untuk multitasking.
atau melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Di mana untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat skala prioritas. Saya membuat skala prioritas di mana apa saja hal yang harus saya prioritaskan atau hal yang harus saya lakukan terlebih dahulu, dan juga mengurutkannya sampai hal yang bisa saya lakukan atau tidak perlu dalam waktu dekat saya lakukan, seperti itu, sehingga semua atau seluruh kegiatan atau tugas yang saya dapatkan itu bisa terlaksana dengan sebaik mungkin dan juga di waktu yang tepat, seperti itu. Oke, baik. Lalu coba ceritakan apa yang Ibu ketahui tentang perusahaan kami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang saya ketahui mengenai perusahaan sendiri, dari apa yang saya ketahui itu di mana PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan sebuah perusahaan yang memiliki visi menjadi total solution foods, di mana dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT Indofood sendiri itu mencakup mulai dari bahan mentahnya, kemudian proses pengolahannya atau produksinya, sampai ke pendistribusian dari produknya. Nah, dari visi tersebut, PT Indofood ini memiliki beberapa kegiatan usaha, seperti yang pertama adalah CDP Group, di mana CDP Group itu merupakan konsumen branded product yang meliputi produk seperti mie instan, produk dairy, produk minuman, dan juga ada produk lainnya seperti food seasoning. Nah, selain itu, selain CDP Group, kegiatan usaha lainnya adalah Bogosari Group, di mana dalam Bogosari Group sendiri kegiatan utamanya merupakan memproduksi tepung yang bisa menjadi bahan baku dari produk-produk di CDP Group sebelumnya. Nah, selain itu juga ada agribisnis. Nah, kegiatan usaha agribisnis ini dari namanya juga sudah menginterpretasikan bahwa ada kegiatan mengenai pertanian, seperti pemeliharaan pembenihan, kemudian juga pembudidayaan pohon kelapa sawit, kemudian juga ada penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh PT Indofood sendiri, yang dimana kegiatan agribisnis ini juga sangat menjadi penunjang bagi produk-produk yang dihasilkan dari PT Indofood sendiri. Nah, selain itu yang terakhir kegiatan usahanya adalah distribusi. Nah, dari nama kegiatan yang terakhir ini, di mana PT Indofood melakukan pendistribusian secara luas untuk produk yang dihasilkan oleh PT Indofood sendiri. Nah, dari beberapa kegiatan usaha tersebut, pada posisi yang saya lamar, terutama di CDP Group, tepatnya itu di food seasoning, di mana di food seasoning ini memiliki beberapa produk, seperti diantaranya ada sambal Indofood, kemudian juga ada sambal rumahan, ada kecap, ada bumbu racik, dan juga ada produk minuman Indofood Fresh. Nah, di mana Indofood Fresh ini juga memiliki beberapa varian, seperti ada varian rasa leci, melon, kemudian raspberry, jeruk, dan juga lainnya. Mungkin sekian yang saya ketahui mengenai perusahaan ini. Terima kasih. Selanjutnya coba ceritakan mengapa Ibu tertarik untuk melamar pada posisi QC analis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin alasan mengapa saya tertarik untuk melamar pada posisi QC analis ini di PT Indofood ini bisa dilatar belakangi dari latar belakang pendidikan saya, di mana saya merupakan lulusan teknologi pangan, dan tentu saja saya memiliki ketertarikan sendiri dalam industri pangan selama yang didukung dengan mata kuliah yang saya ambil selama saya berkuliah. Nah, dari latar belakang pendidikan tersebut, saya juga
menjadi lebih tertarik lagi setelah mendapatkan pembelajaran mengenai mata kuliah manajemen mutu dan keamanan pangan, dan juga mata kuliah yang telah saya sebutkan sebelumnya seperti praktikum dalam praktikum mikrobiologi, analisis pangan, dan juga satuan operasi industri pangan. Di mana dalam beberapa mata kuliah tersebut saya semakin tertarik dalam mengetahui atau menjauh lebih lanjut dan mempelajari lebih lanjut juga mengenai bagaimana caranya untuk mengendalikan mutu dari suatu produk, sehingga dari apa yang telah saya ketahui, pelajari, dan juga saya memiliki sedikit pengalaman mengenai pembelajaran tersebut, saya yakin bahwa saya bisa berkontribusi dengan baik dalam posisi QC analis ini di PT Indofood ini. Sekian jawaban saya, terima kasih. Lalu apabila Ibu diterima oleh kami, apa kontribusi yang akan Ibu berikan kepada perusahaan kami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari saya sendiri, apa yang akan saya akan berikan atau kontribusi saya terhadap perusahaan apabila saya diterima. Apabila saya diterima di perusahaan ini, saya tentu saja sebagai karyawan yang profesional, saya akan memberikan yang terbaik untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari perusahaan. Di mana diantaranya kontribusi yang akan saya berikan kepada perusahaan, saya akan meningkatkan dalam proses QC analis yang saya lakukan, di mana saya akan teliti dalam melakukan pekerjaan saya dan juga memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau produk error yang terjadi selama proses pengolahan, sehingga dapat meminimalisir adanya produk yang error ataupun komplain dari konsumen yang bisa membuat citra dari perusahaan PT Indofood ini menjadi buruk. Nah, selain itu, selain dari peningkatan proses QC yang saya lakukan, saya juga akan mengoptimalkan atau memberikan solusi apabila terjadi permasalahan seperti kesalahan dalam tahap produksi ataupun dari produk yang ternyata error. Nah, dari hal tersebut, saya akan memberikan solusi atau saya akan menganalisis terlebih dahulu apa yang menjadi akar permasalahannya, dan saya akan mengkomunikasikannya terhadap pihak terkait sehingga kita bisa mendiskusikan apa yang akan menjadi solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut, sehingga tidak akan terjadi lagi hal serupa ataupun mencegah hal-hal yang berdampak buruk terhadap produk yang dihasilkan, sehingga mutu dari produk yang nantinya akan dihasilkan akan tetap terjamin dan sesuai dengan harapan dari konsumen. Mungkin dari kontribusi yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya ingin menunjukkan bahwa saya akan berkontribusi dengan sebaik mungkin di posisi QC analis ini pada PT Indofood, baik dari saya berkontribusi secara maksimal dalam posisi QC analis ini maupun terhadap kontribusi saya dalam memaksimalkan apa yang telah ditugaskan kepada saya dari perusahaan untuk mencapai ekspektasi ataupun melebihi ekspektasi dari perusahaan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Oke, untuk kedepannya berapa lama Ibu berencana untuk bekerja di perusahaan kami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari saya sendiri, berapa lama jangka waktu yang saya rencanakan di perusahaan ini, sebagai seorang profesional, tentu saja saya merencanakan jangka waktu selama saya di perusahaan ini selama mungkin bisa di range dari sekitar 4-5 tahun, di mana terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi
jangka waktu tersebut, di mana diantaranya yang pertama adalah kesesuaian visi misi saya dengan perusahaan dan juga potensi yang bisa saya dapatkan dalam mengembangkan karir saya di perusahaan ini. Nah, dari kedua faktor tersebut, apabila hal tersebut masih bisa saya dapatkan atau berpotensi untuk saya dapatkan selama dalam jangka waktu tersebut, akan sangat memungkinkan saya untuk menambah jangka waktu yang lebih lama lagi untuk berada dalam atau berkontribusi dalam perusahaan PT Indofood ini sebagai QC analis. Terima kasih. Oke, terakhir coba berikan closing statement agar meyakinkan kami untuk memilih Ibu sebagai QC analis. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya sendiri, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada baik dari Bapak yang telah menginterview saya maupun terhadap perusahaan karena telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk melakukan interview ini sebagai langkah untuk saya melamar di pekerjaan QC analis yang saya harapkan gitu ya. Nah, tentu saja besar harapan saya untuk dapat diterima dan sehingga saya bisa berkontribusi dengan baik untuk mencapai ekspektasi dari perusahaan ya, dengan pengalaman, pengetahuan dan juga kemampuan yang saya miliki, di mana saya sangat yakin bahwa saya bisa berkontribusi dengan baik, baik secara pekerjaan maupun bekerja sama dalam QC analis ini, maupun dalam bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya selama saya bekerja nantinya di PT Indofood ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di closing statement saya ini. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, selamat datang di sesi interview. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Pertama, silakan perkenalkan dan ceritakan dengan singkat kelebihan dan kekurangan diri Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hafizah Nursana Nabila Muti, lulusan Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman dengan masa studi 4 tahun. Saya memiliki ketertarikan dengan bidang quality control analis. Kelebihan diri saya yaitu memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi selama berkuliah saya memiliki bisnis dengan teman-teman saya. Dari pengalaman tersebut saya mampu mengelola waktu dengan baik antara perkuliahan dengan bisnis yang saya jalankan. Selain itu saya juga merupakan orang yang teliti. Saya selalu memastikan bahwa tugas-tugas yang saya kerjakan sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Lalu untuk kekurangan diri saya yaitu pelupa, namun saya bisa mengatasinya dengan selalu mencatat hal-hal penting melalui handphone maupun buku. Kemudian saya juga merupakan orang yang mudah overthinking, namun saya mengatasi hal tersebut dengan selalu mengerjakan tugas jauh-jauh hari atau tidak mendekati deadline. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi PT Indofood merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini terdiri dari beberapa cabang. Untuk divisi food seasoning yang berlokasi di Bekasi ini menghasilkan beberapa produk seperti saus sambal, kecap manis, dan bumbu racik. Mengapa Anda tertarik untuk melamar pada posisi quality control analis? Baik, alasan saya ingin melamar di posisi QC analis karena posisi ini sudah sesuai atau relevan dengan skill yang saya miliki, yaitu kemampuan dalam analisis kimia, mikrobiologi maupun organoleptik. Selain itu, saya juga ingin menjadi salah satu bagian yang memastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Bila diterima, apa kontribusi yang dapat Anda berikan kepada perusahaan? Baik, jika saya diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, saya akan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama di perkuliahan. Selain itu, saya juga akan semaksimal mungkin untuk teliti terhadap tugas-tugas yang diberikan agar produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Berapa lama Anda akan bekerja pada perusahaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selama lingkungan kerja di perusahaan ini dapat membantu saya untuk bertumbuh, maka saya akan terus bekerja di perusahaan ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap dapat diterima di perusahaan ibu dan berkontribusi baik pada perusahaan ini. Sebelum sesi interview ini ditutup, adakah closing statement dari Anda? Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu HRD yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan interview di perusahaan ini. Besar harapan saya dapat diterima di posisi QC analis PT Indofood karena saya yakin bahwa skill yang saya miliki relevan dengan posisi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Anda yang telah berhasil lolos sampai ke tahap ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena Anda telah melamar pekerjaan di perusahaan ini. Sebelumnya, silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta jelaskan kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Selamat siang Pak, baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan interview pada hari ini. Perkenalkan, saya Kasasa Rifa Hafizah, biasa dipanggil Rifa. Saya berusia 25 tahun dan saya merupakan lulusan Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman. Setelah berkuliah, saya mengikuti beberapa kegiatan praktikum seperti praktikum teknologi pengolahan pangan dan juga analisis pangan, di mana pada praktikum tersebut saya memperluas wawasan saya mengenai cara produksi pangan dan juga bagaimana pentingnya keamanan dan kualitas pangan yang memang harus dijaga dengan baik. Selain di bidang akademis, saya juga turut berpartisipasi aktif dalam kepanitiaan yang mana saya pernah menjadi kepala bidang dalam beberapa kesempatan. Di dalam posisi tersebut, saya belajar untuk mengelola tim, mengasah kemampuan komunikasi dan juga kepemimpinan saya. Saya memiliki kelebihan, yaitu saya merupakan orang yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan juga memiliki kemampuan problem solving yang baik. Akan tetapi, di samping kelebihan saya juga memiliki kekurangan, yang mana saya masih sulit untuk mengatur waktu dengan baik. Namun, saya dapat mengatasi hal tersebut dengan cara membuat catatan dan juga jadwalan terstruktur untuk membantu saya memanajemen waktu dengan baik. Selain itu, saya sadar bahwa terkadang saya masih merasa gugup ketika saya berbicara di depan banyak orang. Akan tetapi, saya melatih diri saya untuk dapat melakukan hal tersebut dengan cara saya melatih dalam presentasi, saya menjadi moderator untuk sesi diskusi, dan juga saya mencari kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang. Sekian perkenalan diri saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, sejauh mana Anda mengetahui tentang perusahaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh yang saya tahu, Indofood ini merupakan perusahaan total food solution yang menjual produk makanan dan minuman yang sangat terkemuka, yang sangat terkenal. Nah, Indofood ini dalam menjalankan proses operasionalnya didukung oleh kelompok usaha strategis yang memiliki 4 kelompok usaha strategis, salah satunya yaitu Indofood CBP atau Consumer Branded Product, di mana Indofood CBP ini merupakan produsen produk bermerek untuk konsumen dalam berbagai kategori seperti mie instan, dairy, makanan ringan, bumbu, dan juga minuman. Nah, Indofood CBP ini dalam proses operasionalnya didukung oleh pabrik-pabrik yang tersebar luas di Indonesia, di mana perusahaan Indofood ini dapat lebih dekat dengan konsumen dan dapat memastikan kualitas serta ketersediaan produk lebih matang lagi karena adanya pabrik-pabrik tersebut. Gitu, Pak. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan terkait motivasi
motivasi ataupun ketertarikan Anda dalam melamar posisi quality control ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Motivasi saya, kenapa saya memilih QC analis ini, karena posisi QC ini sangat sesuai dengan latar belakang saya, yaitu teknologi pangan. Selain itu, saya juga memiliki ketertarikan yang mendalam tentang kualitas pangan dan aplikasi teknologi untuk menjaga kualitas pangan tersebut. Nah, sebagai lulusan teknologi pangan, saya memahami betapa krusialnya aspek kualitas dalam setiap tahap produksi pangan. Maka dari itu, sebagai QC analis, kita diperlukan untuk menganalisis produk-produk tersebut agar sesuai dengan standar mutu dan standar keamanan pangan yang berlaku. Seperti itu. Bila Anda diterima, apa kontribusi yang dapat Anda berikan pada perusahaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kontribusi yang akan saya berikan, yang pertama, saya akan berkontribusi untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan ini memiliki kualitas yang terjamin sesuai dengan standar keamanan pangan dan juga regulasi yang berlaku. Selain itu, saya akan berkontribusi dengan baik dalam tim. Saya akan menjadi anggota tim yang solid, membantu satu sama lain, serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan visi perusahaan. Terakhir, saya akan membawakan ide-ide inovatif untuk proses kontrol kualitas, yang mana dengan bekal pengetahuan saya tentang tren teknologi pangan, saya dapat memberikan ide-ide baru atau cara-cara baru untuk mengontrol kualitas secara efisien. Lalu selanjutnya, berapa lama rencana Anda akan bekerja pada perusahaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan bekerja selagi saya dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk perusahaan ini. Selain itu, dari segi budaya dan juga dari sistem kerjanya, saya merasa cocok, maka tidak akan ada alasan saya akan meninggalkan perusahaan ini, Pak. Terima kasih. Baik, untuk wawancara kali ini dapat dicukupkan. Untuk hasilnya nanti akan diinfokan lebih lanjut melalui kontak yang telah Anda berikan pada kami. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya pamit. Baik, terima kasih. Boleh silakan untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Salsabila. Saya merupakan fresh graduate lulusan Sarjana Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman dengan masa studi 4 tahun. Saya memiliki ketertarikan yang besar pada bidang ini, yaitu analisis pangan, serta ingin menggabungkan keterampilan, pengetahuan, dan ketertarikan saya tersebut untuk berada di posisi ini. Berkuliah di bidang pangan membuat saya memiliki banyak kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan saya. Saya juga banyak belajar dari pengalaman di luar akademik dan turut aktif mengikuti berbagai kegiatan pangan kampus dan organisasi. Kira-kira apa kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Anda? Baik Ibu, terima kasih. Kelebihan saya yaitu mampu mengatur waktu dan analitis. Saya saat berkuliah dengan berbagai kegiatan yang ada di kampus dan juga dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen yang saya ikuti dan saya kerjakan serta menjadi tanggung jawab saya, banyak membutuhkan saya untuk dapat mengatur waktu, detail, dan juga analitis dalam hal mengidentifikasi maupun pemecahan masalah. Saya juga mampu mengimbangi berbagai kegiatan tersebut dengan akademik saya, sehingga tanggung jawab yang diberikan kepada saya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Namun dengan itu saya juga memiliki kekurangan, yaitu terlalu berorientasi pada detail dan memikirkan hal-hal di luar kendali saya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak bagi saya untuk dapat menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, yang biasanya dapat saya lakukan adalah dengan mengatur waktu, yaitu membuat jadwal, membuat prioritas, serta tujuan yang jelas. Dengan itu, saya memiliki banyak
waktu dan juga batasan atau deadline pada diri saya sendiri untuk menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Oke, selanjutnya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Baik, terima kasih. PT Indofood ini merupakan perusahaan produsen yang bergerak di bidang pangan yang terkenal luas di masyarakat. Kategori produk yang diproduksi oleh perusahaan ini sendiri yaitu antara lain ada mie, produk susu, makanan ringan, dan juga minuman. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk-produk dengan merek yang terkenal, dengan memiliki banyak pabrik yang tersebar luas di Indonesia dan bahkan dengan fasilitas yang tersedia di luar negeri, guna untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin luas dan juga menjaga kualitas produk mereka. Dengan kekurangan dan kelebihan atau bahkan dengan pengalaman yang Anda miliki, mengapa Anda melamar di posisi ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tertarik dengan posisi ini karena keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman saya sangat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Salah satunya adalah keterampilan saya dalam menganalisis yang saya yakin dapat saya interpretasikan dan saya kontribusikan agar dapat saya kembangkan dengan lebih baik lagi jika saya diterima di posisi ini. Dengan ketertarikan saya yang tinggi pada bidang analisis pangan ini, yang mana dengan posisi ini banyak berkaitan dengan hal tersebut sehingga membantu saya dalam berkontribusi dengan baik pada perusahaan ini. Selanjutnya, kontribusi apa yang dapat Anda berikan jika diterima di perusahaan ini? Baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan yang saya kembangkan selama saya berkuliah, saya berencana untuk dapat memenuhi sistem yang telah diterapkan atau ditetapkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dengan mutu yang baik dan berkualitas secara konsisten, serta mampu menganalisis dan mengkomunikasikan apabila terjadi suatu penyimpangan dengan memberikan solusi sebaik-baiknya. Saya juga mencoba untuk terus mengimplementasikan dan agar produk yang dihasilkan dapat terus diterima oleh masyarakat dan berkualitas. Lalu, berapa lama Anda akan bekerja di perusahaan ini? Baik, terima kasih. Bagi saya, selama saya masih dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, kemudian dengan lingkungan kerja yang mendukung, yang dapat meningkatkan dan mengembangkan diri saya, menjadi alasan saya untuk tetap berkontribusi dengan baik di perusahaan ini. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas jawaban baiknya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan. Besar harapan saya untuk diterima dalam bidang ini, di mana berkarir dalam bidang analisis pangan, terutama quality control ini menjadi minat saya dan ketertarikan saya sejak lama, sehingga saya yakin saya dapat memberikan kontribusi dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang saya miliki. Sekian, terima kasih. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mengikuti interview pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Desinta Pacaisar, saya merupakan fresh graduate dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman. Saya memiliki ketertarikan untuk bergabung di bidang quality control karena berdasarkan latar belakang pendidikan saya yang sesuai. Selain itu, saya juga memiliki ketertarikan untuk pemecahan masalah di bidang produksi. Baik, kira-kira apa kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Anda? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin menjawab, saya memiliki kelebihan yaitu mampu berbaur dan beradaptasi dengan cepat, sehingga dapat bekerja dengan baik secara individu maupun secara tim. Mampu menganalisis dan melakukan pemecahan permasalahan dengan baik. Contohnya, pada saat saya berkuliah, saya mampu mengerjakan tugas dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi di balik itu semua, saya pun memiliki kekurangan, yaitu sering merasa khawatir terhadap sesuatu, di mana saya cenderung akan memikirkan masalah yang belum tentu akan terjadi dan merasa khawatir yang terlalu berlebihan. Namun saya sudah belajar untuk fokus kepada hal-hal yang dapat saya kendalikan dan merencanakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, sebelumnya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Baik Bu, terima kasih. Untuk pengetahuan saya mengenai perusahaan ini yaitu
yang saya ketahui, perusahaan Indofood ini sudah bergerak dalam bidang industri sejak lama, di mana PT Indofood ini merupakan salah satu produsen berbagai jenis makanan dan minuman, serta memiliki reputasi perusahaan yang sangat baik dalam menghasilkan produk yang berkualitas, berkelanjutan, dan serta inovatif. Adapun produk yang saya ketahui yaitu ada produk Indomie, minuman, snack ringan, maupun produk susu. Nah, dengan kekurangan atau kelebihan, bahkan pengalaman yang Anda miliki, mengapa Anda melamar pada posisi ini? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Ada dua alasan mengapa saya berkeinginan untuk berkarir di bidang ini. Yang pertama, yaitu karena saya tertarik pada analisis di laboratorium yang berhubungan dengan pengujian produk yang nantinya harus dipastikan aman untuk dipasarkan secara luas. Alasan kedua yaitu untuk menjadi seorang quality control akan memberikan kesempatan saya untuk terlibat di proses produksi dan berkontribusi pada perbaikan proses. Hal ini bisa memberikan saya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Baik, dengan alasan tersebut, kontribusi apa yang dapat Anda berikan jika Anda diterima di posisi ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait kontribusi yang saya berikan untuk perusahaan ini, yaitu berdasarkan latar belakang pendidikan saya akan membantu melaksanakan analisis apabila terjadi suatu permasalahan dan mencari solusi dan mengkomunikasikan hasil analisis saya kepada semua pihak yang berkaitan. Selain itu, saya juga akan melakukan pengembangan yang dapat memajukan perusahaan dan meningkatkan keefektifan dalam proses produksi. Lalu, jika Anda diterima di posisi ini, berapa lama Anda akan bekerja? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait berapa lama saya akan bekerja di perusahaan ini, yaitu selagi ada jenjang karir yang menjanjikan bagi saya Bu. Dan selama saya mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk perusahaan, serta apabila dari segi sistem saya sudah merasa cocok, dengan begitu saya tidak menemukan alasan untuk tidak bertahan di pekerjaan ini Bu. Baik, terima kasih atas jawaban baiknya. Cukup sekian dari saya. Oke, baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mengikuti interview pada pagi hari ini. Saya memang belum memiliki pengalaman langsung dalam bidang industri ini, namun saya percaya bahwa dengan pengetahuan yang saya miliki dari pendidikan dan minat yang mendalam terhadap bidang ini dapat menjadi nilai tambah bagi diri saya sendiri maupun tim nantinya. Besar harapan saya untuk bisa bergabung di perusahaan ini. Terima kasih banyak Bu. Ya.